salamnya guru penggerak adalah, saya kasih contoh, tergerak, ya kita tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saya apa ya? Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi kurang kompak. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ini semangat untuk guru-guru kita yang hari ini menjadi mentor pada acara seminar di hari ini, yaitu dalam rangka pembahasan materi yang berjudul penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Bapak dan Ibu, tujuan daripada guru-guru kami atau jenengan semua nanti kalau terekrut menjadi guru penggerak, yaitu nanti harapannya ini tentunya diharapkan oleh semua atau jajaran unsur pendidikan, yaitu mengembangkan hasil belajar secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi. Ini yang paling penting, sehingga nanti akan membentuk suatu karakter di sekolah, ya, akan membentuk suatu karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Jadi nanti setelahnya guru penggerak ini digodok atau diuji atau dilatih, harapan saya sebagai kepala sekolah nanti akan menjadi guru yang terdepan, yang bisa menggerakkan, ya, yang tergerak, bisa menggerakkan, juga bisa membuat profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Sehingga tujuan utama itu memang itu, jadi membuat suatu lingkungan sekolah itu menjadi profil pelajar Pancasila. Tentunya kalau kita sudah berbicara Pancasila ini, walaupun kita tidak diajarkan di sini, tetapi mulai dari awal sekolah kita sudah kita pelajari tentang Pancasila, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sudah mencakup daripada sumber hukum, ya. Jadi hukum, dari segala sumber hukum itu diambil dari nilai-nilai Pancasila tadi. Kepada Bapak dan Ibu, selamat kepada Bapak dan Ibu yang sedang hari ini melaksanakan seminar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Tolong disampaikan dengan jelas dan lugas, sehingga teman-teman yang hari ini menjadi peserta ini bisa mendapatkan ilmu tambahan dari teman yang terdepan, sehingga bisa merubah mindset kita untuk berpikir untuk memajukan murid-murid dalam rangka belajar di sekolah kita ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mengawali pembukaan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya presentasi dari kedua calon guru penggerak angkatan 11. Namun sebelumnya saya selaku moderator ingin memohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk acara yang selanjutnya kepada Ibu Leviatus Zuhriah, SPD, dan Ibu Dewi Novitasari, SPD, kami persilakan sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Fasilitator kami, Bapak Haji Seno, serta Ibu Dewi Sartika selaku pengajar praktik kelas 215A, dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Bapak Ibu guru berkenan hadir untuk mengikuti acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum acara saya mulai, saya mau berpantun terlebih dahulu. Ke pasar Muncar membeli topi. Beli bakso pakai seledri. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini diberi umur panjang dan murah rezeki. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sebelum acara saya mulai, hari ini saya buka dengan salam guru penggerak. Sudah bisa nggih Bapak Ibu? Oke. Salam guru penggerak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Layatul Zuriyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Ini Putih. Dan di sini dalam pendidikan guru penggerak saya dibersamai oleh fasilitator saya Bapak Haji Seno, kemudian pengajar praktek saya Ibu Dewi Sartika. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengenali tentang budaya positif, hendaknya kita tahu apa itu makna dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah pengertian dari budaya positif. Dan konsep inti dari budaya positif di situ ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di situ ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, untuk memahami tentang profil pelajar Pancasila, mari kita simak video berikut ini. Bapak Ibu hebat, boleh ikut menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila.
ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga, bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik, ini adalah penjelasan dari ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, semisal bujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan membuat murid tidak percaya diri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, karena menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah stimulus respon dan tabel stimulus respon dan teori kontrol. Pada tabel stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Tadi sudah disampaikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau
dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Baik Bapak Ibu, biar tidak tegang hari ini, saya akan melakukan ice breaking. Masih semangat ya Bapak Ibu hebat? Baik Bapak Ibu hebat. Hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan, jenengan semua yang menjawab. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan saya. Bapak Ibu, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Baik Bapak Ibu, sudah bisa dimengerti ya? Bisa. Saya ulang ya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Baik Bapak Ibu, sekarang kalau ini 3. Cerdas semuanya. Saya ulang ya, coba Akses masih bingung kayaknya. Ini 2. Jawabannya yang betul adalah 1, Bapak. Kenapa? Mau dijelaskan? Jadi begini Bapak, tadi sudah saya sampaikan bahwa perhatikan, cluenya adalah perhatikan pertanyaan saya. Tadi saya bilang ini 1. Berarti kalau saya bilang ini, berarti jawabannya 1. Yang ini 2. Berarti kalau meskipun jari saya menunjuk ini, berarti yang ini 2. Kalau ini 3. Jadi tadi kalau ini saya bilang kan 3. Berarti kalau saya tanya kalau ini 3. Oke, bisa dimengerti deh Pak Ses? Belum ya, nanti saya jawab Pak Ses. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Monggo next Bu Tita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama video berikut ini menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung
misalnya seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan. Apaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing.
Sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki kedekatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan kehidupan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, jadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa kompeten. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk buat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sesuatu. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin
inklusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itulah kebutuhan dasar manusia yang harus kita ajarkan kepada murid-murid kita. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima misalkan diberpendidikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Pada kebebasan, misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Pada kesenangan, seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus dari Bu Rini. Bu Rini adalah seorang guru kelas 6 di SD Tanjung Permai. Beliau sedang bingung menghadapi perilaku salah satu murid di kelasnya yang bernama Denny. Beberapa anak telah datang dan sering mengeluhkan karena Denny meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Bu Rini, apakah yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Denny melakukannya? Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 kemungkinan jawaban Denny yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Karena Denny itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bahkan mungkin orang tuanya tidak memiliki uang untuk memberinya uang saku ataupun membawa makanan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kira-kira kebutuhan dasar pada kemungkinan yang pertama yang harus dipenuhi Denny apa? Monggo Bapak. Kalau melihat kasusnya dari ini yang tidak membawa bekal, berarti sesuai dengan pembelajarannya tadi, berarti dia ingin bertahan hidup. Iya betul, terima kasih Bapak. Selanjutnya, teman Denny jadi perhatian dia merasa senang dengan dia melakukan seperti itu. Dan guru lebih perhatian. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Denny? Monggo Bapak Ibu. Apa kira-kira? Monggo Pak Sis. Terima kasih. Kalau baca kemungkinan jawaban kedua, Denny ini ingin mendapat perhatian. Barangkali di rumah dia bukan mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga kebutuhan inilah yang mungkin dipenuhi oleh Denny. Sehingga efeknya di sekolah Denny menentukannya salah satunya yaitu merebut bekal dari temannya. Demikian mulai. Terima kasih Pak Sis. Betul sekali ya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi Denny adalah mencari perhatian atau mencari rasa kasih dan sayang. Kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga, dia merasa hebat dan teman-temannya jadi takut, kemudian menuruti semua keinginannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Denny?
keluarga atau tetangganya ada yang melarang, bahwa dia ingin menguasai teman-temannya, ingin memerintah dan sebagainya. Karena bukan dia tidak mampu melakukan itu, karena mungkin dia paling kecil atau paling lemah, sehingga ketika di satu lingkungan dia merasa lebih besar, lebih kuat dari teman-temannya, contohnya di kelas misalnya, maka dia lakukan itu untuk memenuhi hasrat yang ingin berkuasa. Demikian. Terima kasih Pak Ses, betul sekali. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah sebuah penguasaan, betul. Kemudian Denny merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, dan Denny ingin memilih sesuai keinginannya. Kira-kira, monggo Pak Gun sudah bisa menjawab. Dari kasus yang dialami oleh Denny itu merasa bosan dibawakan oleh bekal ibunya, dan Denny itu tidak bisa memilih sesuai keinginannya. Dari kasus di situ, Denny mungkin membutuhkan kebutuhan seperti kebebasan dia dalam memilih makanan. Mungkin itu saja. Terima kasih, betul sekali Pak Agung. Jadi Denny itu ingin memiliki kebebasan dalam memilih bekalnya. Kemudian Denny hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang merasa kesal. Jadi kalau temannya kesal, dia itu malah kegirangan. Kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Denny apa? Monggo Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab? Oke, monggo Pak Hasan. Nah, jadi kalau menurut saya Denny ini kalau hanya untuk mencari kesenangan aja, ya jadi seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih, betul sekali. Jadi Denny cuma ingin mencari kesenangan. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Denny adalah tentang kesenangan dirinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Baik Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun verbal. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan lagi. Tindakan guru, Bapak Ibu menjawab hukuman ataupun konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Ibu. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat jawaban Anda benar atau salah. Yeay, benar. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah. Menjawab hukuman. Kita cek hukuman. Kemudian
video. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Sahabat hati ya Allah. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menyuruh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Oh, ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf. Berapa ini, nak? Terlambat lah. Cenderung lembut. Nah, susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak malas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah tinggalan lagi kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang malah bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kencang bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat bahwa hubungan sebagai ekstra, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada pelajar. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berkata-kata, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamia. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih, Naren? Setelah bersekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Langsung fokus pada pertanyaannya. Cepat ganti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kalau misalkan sebagai penghubung itu menyuruh muridnya hormat pada bendera selama 1 jam, kemudian lari mengelilingi lapangan 4 kali. Jika posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi kalimat yang diucapkan oleh guru seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan ini adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi yang diharapkan dalam budaya positif adalah Bapak Ibu guru nantinya sebagai pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Oke, Kalau melihat dari kriteria beberapa tadi posisi seorang guru, maka melihat kasus ini berarti pembuat merasa bersalah. Oke, terima kasih sekali Bapak. Benar ya, posisi merasa bersalah. Kemudian, jawabannya pembuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang
Posisi kontrolnya benar sekali. Terus selanjutnya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dari kata-kata ini setelah saya melihat video tadi, yaitu jawabannya adalah manajer. Terima kasih. Apakah betul? Monggo kita simak. Manajer, betul sekali. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Teman. Yang keras. Jawabannya kayaknya tenang. Kita cek bersama-sama. Tenang, betul sekali. Terima kasih Pak Abdul. Kamu sudah terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Oke, monggo boleh Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengacu pada kalimat tersebut, posisi kontrol yang paling sesuai yakni pemantau. Survei membuktikan. Monggo, survei membuktikan. Betul sekali. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melakukan speaking. Biar tidak bosan Bapak Ibu, saya suruh maju ke depan. Kita gerak-gerak untuk meredakan otot-otot kita pada siang hari ini. From the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly rhymes and song. All right, and sing, 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 all right.
Jadi ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 1. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibagi oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini saya ambil contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Biasanya kita kan kalau merasa aman dilarang bertengkar. Jadi kalau keyakinan kelas kita ubah menjadi kata yang lebih positif, yaitu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir senantiasa membantu. Biasanya kan kita kalau membuat peraturan kelas harus mengerjakan PR, misalkan harus datang tepat waktu. Jadi itu kita buat menjadi berkomitmen menjadi siswa yang disiplin. Kemudian segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah diterapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan suatu kesalahan, serta merasa kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah menstabilkan identitas itu? Yang pertama adalah dari kata-kata ini, berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Validasi dari tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga pada diri